Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajaran minggu lalu kita telah membahas mengenai budgetary slack atau kesenjangan anggaran, di mana materinya adalah pengertian dan tujuan dari budgetary slack. Nah, di minggu ini saya akan melanjutkan materi dari video saya di minggu lalu, yaitu membahas tentang indikator-indikator dan dampak dari budgetary slack itu sendiri. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, langsung saja kita bahas. Indikator budgetary slack. Menurut Arta Swadaya, di dalam bukunya di tahun 2015 terdapat 3 indikator adanya budgetary slack, yaitu yang pertama adalah perbedaan jumlah anggaran dengan estimasi terbaik. Estimasi yang dimaksud adalah anggaran yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan kemampuan terbaik perusahaan dalam keadaan terjadinya budgetary slack. Bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan meninggikan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan sehingga target mudah tercapai. Yang kedua adalah target anggaran. Bawahan menciptakan kesenjangan anggaran karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi, sehingga akan memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika penilaian prestasi manajer ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran. Dengan target anggaran yang rendah dan biaya yang dianggarkan juga tinggi, menyebabkan seorang manajer dapat dengan mudah mencapai anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi budgetary slack. Di antaranya dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat suatu timbal balik seperti gaji, promosi, dan bonus dari organisasi karena anggaran yang dibuat dapat dicapai. Budgetary slack dapat dilakukan manajer karena dianggap perlu untuk menyelamatkan anggaran dengan melakukan penyesuaian dengan bawahan. Oleh karena itu, karakter dan perilaku manusia yang berbeda-beda, partisipasi penganggaran dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Menurut Rukmana dalam bukunya di tahun 2013 terdapat beberapa indikator dalam budgetary slack atau kesenjangan anggaran, yaitu yang pertama adalah pengaruh anggaran dalam mendorong produktivitas. Anggaran yang telah dibuat atau ditetapkan membuat bawahan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan produktivitasnya agar anggaran yang dibuat bisa tercapai, sehingga kinerja karyawan akan terlihat baik di mata atasan. Lalu yang kedua, pencapaian anggaran dalam pelaksanaan kerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, maka akan berusaha yang terbaik demi kepentingan dan tujuan dari organisasi tersebut. Mereka akan berusaha untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Lalu yang ketiga, pengawasan atau monitoring dalam penggunaan anggaran. Karena adanya keterbatasan dalam penggunaan anggaran, maka karyawan harus memonitor setiap pengeluaran atau penggunaan anggaran agar sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Lalu yang keempat adalah tidak adanya tuntutan pada anggaran. Anggaran yang dibuat tidak terlalu tinggi, sehingga karyawan tidak merasa tertekan untuk mencapai anggaran. Mereka akan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak terburu-buru untuk mencapai anggaran. Lalu yang kelima, target anggaran tidak mendorong tingkat efisiensi. Karena adanya tuntutan dari atasan untuk mencapai target anggaran, membuat karyawan tidak perlu meningkatkan efisiensi agar target anggaran segera dicapai, dan kinerja karyawan akan terlihat baik jika mampu mencapai anggaran. Lalu yang keenam adalah target atau sasaran susah untuk direalisasi. Target atau sasaran anggaran tidak mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, karyawan menyusun anggaran tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang bisa dilakukan. Materi selanjutnya adalah dampak budgetary slack. Kesenjangan anggaran atau budgetary slack dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan kerugian pada organisasi dari sisi finansial yang organisasi keluarkan untuk anggaran biaya maupun sisi finansial organisasi dari prospek keuntungan di masa mendatang. Karena kesalahan perencanaan, kebutuhan anggaran yang tidak merepresentasikan kebutuhan yang sesungguhnya. Budgetary slack dapat mengakibatkan pengalokasian dana yang tidak efektif. Selain itu, anggaran yang disusun menjadi tidak benar-benar merepresentasikan dana yang memang benar-benar dibutuhkan. Budgetary slack juga dapat mempengaruhi pembuatan anggaran tahun berikutnya.
dan fungsi penilaian kinerja menjadi tidak berfungsi karena anggaran yang dibuat kurang mencerminkan kemampuan sebenarnya dari sebuah organisasi terkait dengan sumber dan pengelolaan dana. Budgetary slack dapat terjadi secara berkelanjutan dan mempengaruhi penyusunan anggaran periode selanjutnya. Budgetary slack akan meningkatkan seiring dengan tahun periode anggaran. Hal ini terjadi ketika organisasi menggunakan pendekatan anggaran tradisional, di mana cara penyusunan anggaran berdasarkan incrementalism, yang berarti hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk penyesuaian besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Oke rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah materi kita kali ini yang membahas mengenai budgetary slack dari sisi indikator dan dampak dari budgetary slack itu sendiri. Semoga video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat. Salam hangat dan terima kasih.